mantan, ngerti dia siapa yang sedang memikirkannya dan pesan apa yang sedang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tiap hari kangen banget kepada mantan. Apakah tanda dia masih jodohmu? Ya, banyak nih ya yang mungkin merasakan hal yang demikian. Kangen kepada mantan itu, asal kita terjaga, melek begitu, mesti kangen kepada mantan. Bahkan tidur pun sampai ke mimpi-mimpi mantan. Mimpi mantan chatting WhatsApp, begitu terbangun ternyata itu hanya mimpi. Nah, kita kangen kepada mantan setiap saat. Apakah itu adalah pertanda bahwa mantan masih akan kembali kepada kita? Apakah itu pertanda bahwa mantan masih rezeki kita, masih jodoh kita? Jawabannya insya Allah ya. Kenapa demikian? Ketika kita kangen kepada mantan, ini sudah sering nih kita bahas nih. Kita membayangkan mantan, ya kan? Kita menghayalkan masa-masa indah saat masih bersama dengan mantan dulu. Bahkan ada tuh orang yang kangen kepada mantannya itu bisa sampai berbesmili. Memandang foto mantannya bisa sampai meneteskan air mata. Maka ketika kita menghayalkan atau membayangkan atau berangan-angan tentang mantan tadi, dan ketika yang kita bayangkan itu adalah masa-masa indah bersama mantan. Karena ada juga tuh orang yang kangen kepada mantan, dia berusaha untuk melupakan mantannya dengan cara membayangkan mantan mengkhianati dia, membayangkan kebahagiaan mantan bersama orang ketiga. Ada juga yang seperti itu. Walaupun hasilnya tetap sama. Membayangkan mantan yang indah-indah juga sampai berbesmili. Membayangkan mantan bersama orang ketiga, ujung-ujungnya juga berbesmili. Nah, maka ketika kita membayangkan mantan itu, secara otomatis pikiran kita dan pikiran mantan langsung terkoneksi atau langsung terhubung, ya. Dan itulah yang kemudian akan memberikan pengaruh yang kuat ya, apalagi ketika dilakukan setiap hari, karena kangen kepada mantannya terjadi setiap hari. Itu yang membuat pikiran mantan dan kita menjadi terhubung atau terkoneksi setiap hari. Itu penelitian Profesor Digby Tatum dari University of Sheffield atau Sheffield University tentang interbrain, koneksi pikiran. Ketika seseorang memikirkan orang lain, maka secara otomatis pikirannya dan pikiran orang yang sedang dia pikirkan itu menjadi terkoneksi atau menjadi terhubung, ya. Karena kata Profesor Digby Tatum, cara kerja pikiran manusia seperti halnya wifi. Sehingga ketika kita memikirkan mantan, otomatis kan saat itu pikiran kita dan pikiran mantan langsung terkoneksi. Nah, apalagi kalau sedang hari-hari libur, hari-hari santai, sedang tidak ada aktivitas ya, yang kemudian membuat kita menghayalkan atau membayangkan mantan itu dalam waktu yang tidak sebentar. Bisa 1 jam, 2 jam, sampai berjam-jam. Bayangkan saja kalau terjadi koneksi pikiran antara kita dan mantan sampai berjam-jam, betapa besarnya dampak dan pengaruhnya juga kepada mantan.
karena otomatis saat itu dia juga jadi kepikiran kita terus, ya. Nah, apa mantan ngerti bahwa kita yang sedang memikirkannya? Iya. Apa mantan mengerti apa yang ada di dalam pikiran kita? Iya. Nah, karena itu kenapa kita harus membayangkan yang baik-baik tadi, masa-masa yang indah bersama mantan, semoga itu bisa terjadi kembali. Karena sesungguhnya nun jauh di sana, mantan juga memahami apa yang sedang kita pikirkan pada saat ini. Jadi tanpa kita sadari, saat kita membayangkan mantan itu, kita sedang mentransfer keinginan-keinginan kita atau mengirimkan pesan kepada mantan, tetapi dengan media pikiran. Apa yang membuat mantan mengerti? Nah, kata Profesor Digby Tatum, intuisinya. Semua manusia memiliki intuisi. Intuisi itu adalah kemampuan untuk mengerti, memahami sesuatu tanpa harus membaca, tanpa harus ketemu, tanpa harus mendengar, tanpa harus bicara. Nah, itu namanya intuisi. Sehingga mantan ngerti dia siapa yang sedang memikirkannya dan pesan apa yang sedang disampaikan kepada pikirannya. Itu sinyal dari pikiran yang kita pancarkan secara horizontal sampai ke pikirannya mantan. Sementara ketika seseorang membayangkan atau menghayalkan sesuatu, sebenarnya sinyalnya itu tidak hanya horizontal, tapi dia pancarkan ke segala arah, termasuk ke arah yang vertikal. Nah, ini nih yang kemudian insya Allah akan membuat mantan masih jadi jodoh kita, karena sinyal yang kita pancarkan secara vertikal itu menjadi doa. Apa yang kita bayangkan itu, visualisasinya itu akan terpancar ke langit, para malaikat melihatnya, para malaikat mengaminkannya, kemudian apa yang kita pikirkan itu juga sinyalnya akan memanjat ke pintu-pintu langit dan menjadi doa. Maka itu kenapa kita diajarkan iza tamanna ahadukum falyaksir. Ketika seseorang di antara kalian berangan-angan, falyaksir, perbanyaklah. Maksudnya perbanyak berangan-angan yang baik, ya. Fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla, karena sesungguhnya dia sedang meminta, dia sedang berdoa kepada Rabb-nya, Allah azza wa jalla, ya. Jadi tanpa kita sadari, ketika kita sedang menggunakan pikiran kita untuk membayangkan sesuatu, pikiran kita itu juga langsung terkoneksi kepada Allah. Allah melihat apa yang kita pikirkan. Kalau doa itu dia naik ke pintu-pintu langit sebagai kata-kata. Tetapi ketika seseorang membayangkan sesuatu yang baik, maka itu menjadi doa secara visual yang kita gambarkan, ya, menikah dengan mantan, mantan kembali kepada kita, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu menjadi doa yang amat sangat detil, ya. Dan ketika itu adalah doa, maka insya Allah semoga segera terkabul, ya. Apalagi mantan mengkhianati kita, kan, artinya apapun yang menjadi doa dari orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab, karena orang yang terzolimi amat sangat dekat dengan Allah. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Maka ketika kita kangen mantan setiap hari, semoga insya Allah
itu tanda bahwa mantan masih rezeki kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.